Hai, Shalom dan apa kabar kepada kita semua, jemaat Tuhan, jemaat gereja Grace Church Sri Muda dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Dan selamat datang, sekali lagi saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya Tuhan terus menjamah hati kita pada pagi hari ini, memberkati kita, menguatkan kita, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Mari kita datang sekali lagi di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Oh haleluya, syukur abaya syikididididididi. Haleluya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah yang Kau berikan Tuhan ini, untuk kami datang hadir di ibadah online, untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan, terus dikuatkan, diteguhkan lewat iman kami Tuhan. Tuhan, kiranya Kau Bapa terus menyertai kami pada pagi hari ini, dimanapun kami berada semua, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir Tuhan di pagi ini. Engkau Tuhan yang ada bersama kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang setia, Allah yang hidup, yang menyertai kami dimanapun kami berada pagi ini. Haleluya, terima kasih Yesus, kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat setiap kami, dan maupun yang lemah pada pagi hari ini dikuatkan, maupun yang sakit pada pagi hari ini disembuhkan oleh biru kuasa darah Yesus. Amin, haleluya. Inilah doa iman kami Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami pada pagi ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya, selamat beribadah kepada kita semua, jemaat-jemaat Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah yang kita adakan secara dalam maya pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama di dalam ibadah ini. Saudara, dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga Allah
Bapa dan juga Yesus Kristus Tuhan kita menganugerahi kamu kasih kurnia, belas kasihan, dan juga damai sejahtera. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu ayat yang ingin saya bacakan, yang saya ambil daripada Amsal 18 ayat yang ke-14. Ayatnya berbunyi begini, semangat menguatkan seseorang dalam kesakitan, tetapi jika patah semangatnya, siapalah yang dapat bertahan? Semangat menguatkan seseorang dalam kesakitan. Semangat menguatkan seseorang dalam kesusahan. Semangat juga menguatkan seseorang yang berada di dalam kelemahan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Hamba akan menyampaikan firman ini dan hamba berdoa, Tuhan kiranya membuka hati para pendengar jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan membuka telinga rohani mereka untuk mendengar dan hati mereka untuk memahami firman yang akan hamba sampaikan ini. Kami sangat bersyukur, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Dimanapun kami berada pada waktu ini, apapun yang sedang kami lakukan, kami percaya firman ini akan mengubah hidup para pendengarnya. Firman ini akan menguatkan hati para pendengarnya. Firman ini akan meneguhkan iman anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Sertai kami dari awal Tuhan, sehingga akhir penyampaian firman ini. Semoga nama Tuhan yang akan dipermuliakan nanti. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tajuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada minggu ini adalah mengatasi ketakutan. Sebulan yang lalu, Pastor Denley pernah menyampaikan firman yang bertajuk mengatasi penganiayaan. Begitu juga, Pastor Josephine pernah menyampaikan firman yang bertajuk mengatasi kesedihan. Oleh sebab itu, saya tergerak untuk menyampaikan firman yang sudah saya sediakan pada pagi ini, karena saya melihat hari-hari yang kita lalui sekarang, situasi yang kita alami sekarang, adalah situasi yang tidak menyenangkan, adalah situasi yang tidak lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, saya harap dan saya berdoa firman ini akan menguatkan hati saudara, meneguhkan iman saudara-saudari. Saya ingin mulakan dengan mengatakan begini. Sebagai manusia normal, sebagai manusia biasa, kamu dan saya pasti merasa takut. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa takut, dan rasa takut ini boleh memudaratkan jika tidak diatasi. Tidak ada seorang pun juga yang sempurna dalam hal ini. Jadi, permintaan saya adalah jangan dulu menyerah jika kamu merasa takut. Jika kamu merasa takut dalam kehidupan seharian kamu. Allah yang kita sembah sangat memahami perkara ini. Itulah sebabnya di dalam Alkitab Dia mendorong kita untuk melawan rasa takut ini. Bahkan kalau kita lihat mulai daripada kitab Kejadian sehingga kitab Wahyu, Allah mengingatkan kita dengan mengatakan, janganlah takut. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, saya petik Mazmur Raja Daud, di mana dia berkata begini, meski aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan, karena Engkau ada bersamaku. Ini membuatkan saya berpikir sebenarnya, karena jika Daud berani berkata demikian, jika Raja Daud yang dianggap sebagai the best king, raja yang terbaik yang pernah dimiliki oleh orang Israel, berani berkata demikian, maka pasti ada sebab di sebalik ucapannya. Daud juga manusia biasa seperti kita. Dia juga merasa takut. Tetapi dia berani berkata,
Aku tidak akan takut kepada kejahatan, karena Engkau ada bersamaku. Itulah yang akan sama-sama kita lihat nanti di dalam firman ini. Di dalam Alkitab, kita akan menemukan dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang bermanfaat. Dan rasa takut ini perlu digalakkan. Rasa takut ini ialah rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut yang kedua, yang tidak bermanfaat dan yang perlu diatasi, ini ialah rasa takut kepada perkara-perkara dalam kehidupan seharian. Saya jelaskan terlebih dahulu ketakutan jenis pertama ini. Yang akan kita bahaskan dalam firman ini adalah ketakutan jenis yang kedua. Tetapi supaya saudara dan saudari memahami apa yang akan saya sampaikan nanti, maka saya mau terlebih dahulu menyampaikan atau menjelaskan ketakutan jenis yang pertama ini. Seperti yang saya katakan tadi, jenis pertama ini adalah rasa takut kepada Tuhan. Jenis ketakutan ini bukanlah perasaan takut akan sesuatu. Sebaliknya, itu adalah penghormatan seseorang kepada Tuhan. Penghormatan kita kepada Allah. Penghormatan terhadap kuasa dan juga kemuliaannya. Pada saat yang sama juga, kita menghormati kemurkaannya. Dengan kata lain, rasa takut akan Tuhan adalah pengakuan sejati kita tentang siapa sebenarnya Tuhan. Dan rasa ini datang melalui pengetahuan kita tentang Dia, pengetahuan kita tentang sifat-sifat Tuhan. Jika kita tidak mengenal sifat-sifatnya, jika kita tidak mengenal pribadinya, kita tidak akan takut, kita tidak akan memiliki rasa takut ini. Rasa takut jenis yang pertama ini memberi banyak berkat dan juga faedah. Tanpa saudara sadar ataupun mungkin saudara sudah tahu juga, ada banyak faedah rasa takut yang pertama ini. Di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dituliskan, takut akan Tuhan permulaan kebijaksanaan. Pengertian yang sempurna ada pada semua yang mentaati perintah-perintahnya. Amsal 1 ayat 7. Takut kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh meremehkan hikmah dan didikan. Amsal 14 ayat 26 hingga 27. Orang yang takut kepada Tuhan menampilkan keyakinan yang kuat. Dan anak-anaknya mendapat perlindungan. Takut kepada Tuhan ialah mata air kehidupan, sehingga seseorang itu dapat menghindari jerat-jerat maut. Berkat yang keempat, Amsal 19 ayat 23. Takut kepada Tuhan membawa kepada kehidupan, maka orang dapat bermalam dengan puas, tidak terusik oleh kejahatan. Jadi kita melihat ketakutan jenis pertama ini, yaitu rasa takut kepada Tuhan, yang mana lahir daripada kita mengenal pribadinya, mengenal sifat-sifatnya, ini membawa banyak berkat dan faedah kepada kita. Untuk ketakutan jenis yang kedua, ini perlu saya jelaskan dengan lebih terperinci. Karena inilah subjek utama kita pada pagi ini dalam firman yang akan saya sampaikan ini. Sebagai orang yang percaya, kita dapat memahami mengapa ketakutan kepada Tuhan itu mesti dipupuk, mesti dipelihara. Kita tahu hal itu. Namun untuk jenis ketakutan yang kedua ini, yang disebutkan dalam Alkitab ini sama sekali tidak berguna. Dan ini perlu diatasi. Jenis ketakutan yang kedua ini ialah roh ketakutan yang disebut dalam 2 Timotius 1 ayat 7, di mana dituliskan di sana, Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan tata tertib. Roh ketakutan dan juga kegelisahan yang dialami ini
bukan berasal daripada Tuhan. Sekarang persoalannya, untuk lebih memahami perkara ini, bagaimana untuk mengetahui ketakutan yang kedua ini? Kamu akan mengenal jenis ketakutan yang kedua ini. Contohnya apabila kamu merasa takut ketika kamu bersendirian. Contohnya ketika kamu merasa takut apabila kamu lemah secara fisikal, ataupun kamu rasa lemah secara emosional, ataupun semasa kamu merasa sakit. Kamu akan mengenal jenis ketakutan yang kedua ini ketika kamu merasa takut untuk tidak didengarkan, ketika kamu merasa takut dalam hal-hal keperluan kamu, ketika kamu merasa takut berkekurangan. Seringkali kita juga sebagai orang yang percaya, kita takut akan masa depan kita. Kita takut akan hari esok. Dan kita takut kepada apa yang akan terjadi kepada kita. Bukan itu saja, saudara, ada juga di kalangan kita orang percaya yang takut kepada hukuman hari penghakiman. Dan itu akan saya jelaskan nanti di akhir khotbah ini. Saudara, untuk kita lebih memahami jenis ketakutan yang kedua ini, yang sebenarnya menjadi titik asal kepada kecemasan atau keresahan tak tentu pasal, atau yang menjadi titik permulaan kepada seseorang untuk mengalami gangguan kebimbangan, saya temukan satu artikel di dalam Free Malaysia Today yang bertarikh 10 hari bulan 1 tahun 2019, dan ini adalah satu artikel yang diterbitkan menurut portal kesehatan WebMD. Saya jelaskan dahulu kenapa saya katakan ketakutan ini adalah titik awal kecemasan, keresahan, dan juga kebimbangan yang dialami ini. Saya bukanlah sangat arif dengan hal yang menyangkut hal kebimbangan ini, tetapi saya dapati ketakutan ini bersangkut paut dengan kecemasan yang dialami oleh seseorang, begitu juga dengan keresahan yang dialaminya, begitu juga dengan kebimbangan yang dialaminya. Dalam artikel ini, saya mau saudara dan saudari nanti perhatikan apa yang dituliskan di dalam artikel ini, karena saudara dan saudari mungkin mengalami hal ini. Jadi, yang pertama yang dituliskan di sini adalah tentang gangguan kebimbangan umum, di mana mereka yang mempunyai gangguan kebimbangan umum ini, mereka cenderung bimbang secara berlebihan mengenai kesehatan, keuangan, keluarga, atau kerja. Perhatikan di sini, walaupun tidak ada alasan untuk merasa bimbang, tetapi karena ianya adalah satu jenis gangguan kebimbangan umum, jadi walaupun tidak ada alasan untuk bimbang, mereka tetap bimbang akan hal ini. Yang kedua, gangguan obsesif kompulsif. Ini akan dapat dilihat pada individu yang mempunyai gangguan obsesif kompulsif, di mana mereka tidak dapat mengawal kitaran pemikiran mereka. Dan ianya turut mengganggu kehidupan seseorang yang bersikap obsesi atau bersikap secara keterlaluan kepada sesuatu perkara. Yang ketiga, gangguan panik dengan agorafobia. Mungkin ada di kalangan kita yang mengalami hal ini. Saya sendiri pernah mengalami hal ini, di mana serangan panik boleh berlaku pada bila-bila masa, dan hal itu akan berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit setiap kali panik ini menyerang. Serangan panik ini boleh diperincikan sebagai serangan ketakutan secara tiba-tiba, sesak nafas, ada rasa tercekik, jantung berdebar, dan juga rasa takut
hilang kawalan akan sesuatu atau rasa seperti naik gila. Hal ini sangat serius sebenarnya karena gangguan ini boleh terjadi bila-bila masa tanpa dapat dikawal kadang-kadang. Yang keempat, gangguan tekanan post-traumatik atau PTSD. Keadaan ini sering dilalui oleh mereka yang pernah mengalami trauma ekstrim disebabkan oleh peperangan, contohnya bencana alam dan juga mungkin serangan fisikal. Ya. Yang terakhir, fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial. Fobia sosial ini dikelaskan sebagai kebimbangan yang melampau dan juga kesadaran diri dalam setiap situasi sosial. Saudara, di dalam artikel ini juga saya temukan bahwa wanita lebih cenderung menghadapi gangguan kebimbangan berbanding dengan lelaki. Dan penyelidik yang membuat kajian ini dari University of Cambridge mendapati wanita lebih cenderung diserang rasa cemas dan bimbang berbanding lelaki. Memang puncanya tidak jelas, namun para penyelidik percaya ia mungkin disebabkan perbedaan sebatian kimia otak antara kedua-dua jantina. Saya tidak akan menyentuh hal ini lebih dalam lagi, tetapi jika saudara perlu mengetahui jenis ketakutan yang kedua ini dengan lebih terperinci, saudara boleh mengulangi atau mendengar kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang, mari kita lihat apakah rasa takut yang saya alami ini perkara biasa, atau adakah rasa takut yang kamu alami itu satu perkara yang biasa. Memang terkadang kita merasa takut. Kadang-kadang roh ketakutan yang saya sebutkan di awal tadi itu menguasai kita. Jadi, untuk mengatasinya nanti, ada beberapa tindakan yang perlu diperhatikan. Jika rasa takut kamu bertukar kepada kerisauan dan kemudian kegelisahan. Jika rasa takut kamu bertukar kepada kerisauan, worry, dan kemudian kepada kegelisahan, anxiety, lebih-lebih lagi kemudiannya kepada rasa tekanan yang melampau, stres, maka ianya bukan lagi perkara biasa. Memang tadi saya katakan, kadang-kadang kita merasa takut. Tetapi jika ketakutan kamu bertukar kepada kerisauan yang melampau, kegelisahan yang tidak dapat dikawal, kemudian tekanan yang mulai mengganggu kehidupan kamu, maka ianya bukan lagi perkara biasa. Jika rasa takut yang kamu alami juga sudah mulai menguasai kamu, kemudian pikiran-pikiran yang negatif akan timbul, di mana ada situasi yang lebih parah, akan timbul keinginan untuk membunuh diri atau suicidal thoughts. Ini sangat memudaratkan. Namun dalam kajian yang saya baca di artikel tadi, individu yang mengalami peringkat awal gangguan rasa takut ini tidak akan menjejaskan kehidupan normal. Cuma perlu perhatikan apakah rasa takut kamu itu sudah berlebihan atau tidak. Seterusnya, apakah kesan kepada rasa takut ini? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, satu bahagian yang akan saya bahaskan di akhir khotbah ini nanti, dikatakan di dalam ayat ini, ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Jadi, kesan rasa takut ini, baik dalam jangka waktu pendek atau panjang, pasti memudaratkan. Karena
apa yang sedang kamu lalui adalah kamu sedang menghukum diri kamu. Ingat, tadi saya katakan ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Perlu kamu ketahui juga, hukuman selalu berkaitan dengan penyiksaan. Dan penyiksaan ini akan mengakibatkan kesakitan. Oleh sebab itu, apakah kesan rasa takut ini? Sangat banyak kesannya. Saya tidak akan membahaskan secara terperinci, tetapi kesan rasa takut ini akan mempengaruhi kesehatan mental kamu. Kesan rasa takut ini akan mempengaruhi kesehatan fisikal kamu. Contohnya kalau kamu stres yang melampau, maka badan kamu kadang-kadang tidak dapat terkawal. Kamu mula sakit kepala atau kamu mula rasa sakit di bagian perut kamu. Kemudian yang ketiga, kesan kepada kehidupan rohani. Di mana jika kamu sudah mengalami rasa takut yang berlebihan, yang tidak dapat dikawal, kamu mungkin akan mempersoalkan iman kamu kepada Tuhan. Kamu mungkin akan mempersoalkan kuasa Tuhan dalam hidup kamu. Jadi kesannya, seperti yang saya katakan, baik dalam jangka waktu yang pendek atau panjang, amat memudaratkan. Oleh sebab itu, saya berikan tajuk firman ini mengatasi ketakutan. Karena saya yakin apa yang kita lalui sekarang, banyak hal di sekeliling kita yang menakutkan kita. Apalagi di dalam waktu pandemik seperti ini. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah takut kepada penyakit berjangkit seperti ini. Atau mungkin sebelumnya kita tidak pernah rasa takut untuk bersosial atau untuk berkumpul di kalangan orang ramai. Tetapi sekarang kita sudah memiliki rasa takut ini. Oleh sebab itu, saya mau saudara-saudari dengarkan bahagian ini dengan teliti. Ada beberapa hal yang ingin saya kongsikan. Namun, ada juga cara yang akan saya kongsikan, di mana cara untuk mengatasi yang pertama ini adalah cara yang praktikal, ya. Cara yang mungkin saudara dan saudari juga pernah lakukan. Karena saya yakin mungkin juga cara yang akan saya kongsikan ini, walaupun cara yang praktikal, tetapi pasti akan membantu saudara. Yang saya temukan, hal yang pertama ialah bagaimana untuk mengatasi ketakutan ini adalah ianya harus dimulai dengan mengurus ketakutan itu sendiri. Ketakutan itu perlu diurus. Ketakutan yang kamu alami itu perlu diurus, tidak boleh dibiarkan atau tidak boleh dielakkan atau tidak boleh dilupakan begitu saja. Ketakutan itu perlu diurus dan kemudian diselesaikan. Cara yang pertama yang saya ingin kongsikan ialah kenal pasti dahulu puncak ketakutan kamu. Kemudian baru kamu akan dapat merawat ketakutan itu. Apabila kamu mengenal puncanya dari mana, penyebabnya dari mana, baru kamu akan dapat merawat. Salah satu contoh yang paling sederhana yang dapat saya berikan adalah jika kamu sekarang takut akan situasi ekonomi kamu. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan ialah mulailah menyimpan atau mulailah menabung, mulailah melabur supaya kamu memiliki simpanan untuk masa depan atau simpanan untuk masa kecemasan. Atau apa yang boleh dilakukan juga jika kamu takut akan situasi ekonomi kamu, ada orang yang membeli insurans perubatan. Jadi hal ini boleh membantu sebenarnya untuk mengatasi ketakutan-ketakutan ini. Yang kedua, jika kamu merasa takut, kemudian rasa takut kamu itu tidak beransur pulih, saya sarankan supaya kamu menghubungi ahli keluarga atau rakan atau juga pelayan Tuhan yang kamu kenal.
hubungi mereka secepat mungkin. Jangan melambat-lambatkan atau menangguh-nangguhkan. Sama seperti yang saya katakan tadi, untuk mengatasi ketakutan ini, kamu perlu mengurus ketakutan itu. Jangan membiarkannya atau jangan mengelak atau melupakannya. Pada waktu kamu merasa ketakutan itu tidak beransur pulih, hubungi ahli keluarga kamu atau rekan kamu atau juga pelayan Tuhan. Dan pastikan juga orang yang kamu hubungi itu untuk berkongsi situasi kamu adalah orang yang dapat kamu percayai. Kita tidak mau pada waktu kamu menghubungi mereka, mereka mentertawakan kamu atau mereka tidak menolong kamu. Yang ketiga, untuk mengatasi ketakutan kamu, jangan mengasihkan diri atau menyendiri jika kamu sudah dilanda rasa takut yang berlebihan. Saya ulangi, jangan mengasingkan diri. Amsal 18 ayat 1 berkata begini, orang yang mengasingkan diri mencari keinginannya sendiri. Betapa kukuh pun pertimbangan dipertikaikannya. Orang yang mengasingkan diri akan selalu mempertikaikan pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Oleh sebab itu saya katakan, jangan mengasingkan diri jika kamu sudah memiliki rasa takut yang berlebihan ini. Saudara-saudari, kembali kepada cara yang saya temukan lagi di dalam firman Tuhan yang bertujuan untuk lebih meneguhkan iman dan kepercayaan kita, di mana saya temukan kunci utama untuk mengatasi rasa takut yang dialami adalah dengan benar-benar percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Sebabnya adalah mempercayai Tuhan, mempercayai Allah adalah bermaksud kita menolak untuk menyerah kepada ketakutan. Pada masa yang paling gelap pun, pada masa yang paling sukar pun, marilah kita memilih untuk bergantung kepada Tuhan dengan percaya bahwa Dia pasti akan dapat memulihkan semua perkara yang kita lalui. Marilah kita bergantung kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia memperhatikan kita, Dia menjaga kita dengan baik. Dan lagi, kepercayaan ini semua berasal dari pengetahuan tentang Tuhan. Berasal dari pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Pengetahuan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Dan ingat, gembala yang baik memelihara domba-dombanya. Gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya sakit. Gembala yang baik akan memastikan domba-dombanya sentiasa memiliki keperluan makanan dan juga minuman yang cukup. Bahkan gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya sesat. Apalagi untuk membiarkan domba-dombanya diserang. Jika kita memiliki pengetahuan bahwa kita memiliki seorang gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dapat mengatasi ketakutan ini sedikit demi sedikit. Kita kembali kepada ucapan Ayub di dalam Ayub 13 ayat 15, di mana dia mengatakan begini, sekalipun dia membunuhku, sekalipun Tuhan membunuhnya, Ayub berkata, aku mau tetap berharap kepadanya. Inilah satu ucapan yang keluar dari mulut seorang yang pernah mengalami pencobaan yang paling dahsyat, yang paling berat yang pernah diucapkan yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Kemudian saudara, di dalam kitab Mazmur juga Raja Daud menulis begini, kepada Allah kuletakkan kepercayaanku, aku tidak akan gentar. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku? Kalau menurut saya ini merupakan satu kesaksian yang sangat mengagumkan daripada seorang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah. Dia berkata, kuletakkan kepercayaanku. Bukan kepada dunia ini dia meletakkan kepercayaannya, bukan kepada sahabatnya, bukan kepada keluarganya, bukan kepada manusia. Tetapi segala kepercayaannya diletakkannya kepada
Allah, maka dia berani berkata, aku tidak gentar. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku? Di dalam Mazmur 27 ayat 1 juga, Raja Daud berkata, Tuhan cahayaku dan penyelamatku, siapa perlu kutakuti? Tuhan kekuatan hidupku, siapa harus aku gentar? Apapun yang terjadi, kita melihat pemazmur akan tetap percaya pada Allah karena ia mengetahui dan ia mengerti kuasa Allah. Dia meletakkan kepercayaannya kepada Allah. Dia menjadikan Tuhan itu cahaya dan penyelamatnya. Dia menjadikan Tuhan itu kekuatannya. Sehingga dia berkata, siapa harus aku gentar? Percaya kepada Allah adalah langkah pertama. Disusuli dengan langkah kedua yang tidak kurang pentingnya, yang saya ingin sampaikan lagi, yaitu memiliki kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi, kamu akan menjumpai di sana dituliskan orang yang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Jadi perbahasan seterusnya ini akan berkaitan dengan mengatasi rasa takut akan hukuman kekal. Yang saya tahu ada di kalangan orang percaya. Banyak orang yang mengenal Tuhan yang masih takut kepada hukuman kekal. Jika kita kembali kepada tema gereja kita tahun ini, di Titus 2 ayat 13, dituliskan kita sedang menunggu hari yang penuh berkat, yang kita harap-harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Saudara, suatu hari nanti, setelah kemuliaan Allah dan Kristus Yesus terserlah, seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan dihakimi. Jadi, adakah kamu takut kepada hukuman hari penghakiman itu? Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 tadi, kamu akan menjumpai lagi dalam kasih tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bahagian penuh 1 Yohanes 4 yang dimulai daripada ayat 7 ini, sehingga ayat 21, kita akan menjumpai beberapa hal yang mana akan membantu, yang mana akan membuka pengertian kita tentang cara mengatasi ketakutan ini. Di mana hal yang pertama yang saya temukan adalah orang yang mengenal Allah adalah orang yang dapat mengatasi ketakutan. Kedua, di ayat yang ke-9, jika kamu percaya kepada Allah, maka kamu tidak akan takut kepada kematian. Karena yang dijanjikan melalui anaknya adalah kamu akan mendapat hidup yang kekal. Ketiga, di ayat yang ke-10, dituliskan, demikianlah kasih Allah. Bukannya kita mengasihi Allah, tetapi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana Allah mengasihi kita? Dia menghantar anaknya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. Saudara, perlu kamu lihat, perlu kamu perhatikan bahwa dosa berbicara tentang masa lalu. Apa yang dikerjakan di waktu yang lalu. Jadi jika kamu mengasihi Allah, dosamu sudah didamaikan. Dan kamu tidak perlu takut akan masa lalu. Karena apa yang sering kita lakukan adalah masa lalu ini kita gunakan sebagai kayu ukur untuk masa depan kita. Dengan memiliki kasih Allah, kamu tidak perlu takut lagi akan masa lalu kamu. Yang keempat, di ayat yang ke-13, Allah telah mengaruniakan rohnya kepada kita. Tahulah kita bahwa kita tetap ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ini hal yang keempat, di mana apabila kita tetap berada di dalam Allah, maka kita akan dapat mengatasi ketakutan ini. Yang kelima, di ayat yang ke-17, kasih disempurnakan dalam diri kita supaya kita berani pada hari penghakiman nanti. Kasih membuat kita tidak takut pada hari penghakiman. Kasih Allah membuat kita tidak perlu takut lagi kepada hukuman hari penghakiman. Sebabnya adalah karena kita sudah dibenarkan. Tadi saya sudah katakan,
Kita tidak perlu takut kepada kematian karena kita sudah didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Dan kita diberikan kehidupan yang kekal. Dan ayat yang ke-18, kasih yang sempurna menghilangkan segala rasa takut. Karena ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Sebagai yang terakhir untuk firman ini, saya mau tegaskan bahwa ketakutan yang dimiliki oleh seseorang itu ada kaitan dengan hukuman. Jadi berhentilah menghukum diri kamu dengan ketakutan. Inilah harapan saya melalui penyampaian firman ini. Dan satu ayat firman Tuhan yang terakhir yang ingin saya kongsikan ada di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nabi Yesaya menuliskan, "Jangan takut, karena aku beserta kamu. Jangan cemas, karena akulah Allahmu. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang penuh kebenaran." Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, atasilah ketakutan itu dengan cara yang benar. Atasilah ketakutan kamu dengan cara yang tepat. Jangan memandang remeh jika kamu merasa takut yang berlebihan. Jangan membiarkan rasa takut ini menguasai kamu, sehingga akan menyebabkan kesan-kesan yang akan boleh memudaratkan kesehatan mental kamu, kesehatan fisikal kamu, dan lebih-lebih lagi kesehatan kehidupan rohani kamu. Atasilah dengan kembali kepada Tuhan. Atasilah dengan meletakkan kepercayaan kamu kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Kristus Gembala yang baik itu, Tuhan kita, pasti akan memelihara kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia pasti akan membela kamu. Apapun yang kamu perlukan, Gembala yang baik itu pasti akan menyediakannya. Pada waktu kamu sakit, Gembala yang baik itu pasti akan merawat kamu dan menyembuhkan kamu. Pada waktu kamu ketakutan, Gembala yang baik itu akan selalu berada di sana. Dan dia tidak akan membiarkan serangan dari luar untuk menyerang kamu, apalagi untuk menghancurkan kamu. Saudara, berhentilah takut. Berhentilah memiliki rasa takut akan hukuman. Karena memang orang yang masih memiliki rasa takut akan hukuman ini belum mengenal kasih yang sempurna itu. Kembalilah kepada kasih yang sempurna itu. Kembalilah kepada Allah yang adalah kasih itu. Saya yakin dan percaya firman ini akan dapat membantu saudara, akan dapat meneguhkan iman saudara, dan juga akan dapat menguatkan hati saudara. Saya berdoa, saudara-saudari akan memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, dan memiliki keteguhan iman untuk melalui hari-hari yang akan datang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai dengan pendengaran firman kami pada pagi ini. Kami sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengar firman ini. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak takut. Firman-Mu mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Engkau. Dan firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Angkat mereka Tuhan pada waktu mereka jatuh. Dan juga pelihara mereka Tuhan dalam situasi apapun yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan menyebutkan nama Tuhan ke atasmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.